Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berdirinya dinasti Abbasiyah. Dalam sejarah peradaban Islam, periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah dikenal sebagai puncak keemasan dari peradaban Islam. Secara politis, Khalifah merupakan seorang tokoh yang betul-betul kuat dan merupakan pusat kontrol antara politik dan agama. Kemakmuran masyarakat mencapai titik tertinggi, yaitu berhasil menyiapkan landasan perkembangan dunia pendidikan, terutama bagi perkembangan ilmu filsafat, agama, kedokteran, dan berbagai macam ilmu pengetahuan. Kelahiran tokoh-tokoh intelektual seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan sebagai tokoh intelektual lainnya telah mewarnai beragam ilmu pengetahuan di dunia sampai saat ini. Pada masa dinasti Abbasiyah telah menunjukkan betapa banyaknya dinasti ini melahirkan para tokoh-tokoh intelektual Islam yang terkenal hingga sekarang. Kemajuan yang ada pada dinasti Abbasiyah juga tidak terlepas dari stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi kerajaan. Pusat kekuasaan Abbasiyah berada di Baghdad. Daerah ini tertumpu pada pertanian dengan sistem irigasi dan kanal di sungai Eufrat dan Tigris yang mengalir sampai Teluk Persia. Perdagangan juga menjadi tumpuan kehidupan masyarakat Baghdad. Kemajuan dinasti Abbasiyah begitu pesat dan sangat beragam. Bait al-Hikmah adalah contoh bahwa kekayaan literasi dan ilmu pengetahuan menguasai negeri ini. Pusat ilmu pengetahuan dunia berada pada genggaman masyarakat Islam. Puncak keemasan dinasti Abbasiyah utamanya berada pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan juga terletak pada masa Khalifah Al-Makmum yang merupakan seorang putra dari Khalifah Harun ar-Rasyid sendiri. Setelah berabad-abad lamanya, hingga saat ini masih dapat dijumpai warisan ilmu pengetahuan oleh dinasti Abbasiyah tersebut. Dinasti Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama 3 abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan serta mengembangkan budaya Timur Tengah. Tetapi pada tahun 1040 kekuatan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang non-Arab, khususnya orang Turki, mulai mendapatkan pengaruh dan mulai memisahkan diri dari kekhalifahan. Itu saja penjelasan dari saya mengenai berdirinya dinasti Abbasiyah. Di sini saya selaku pemateri yang kedua yang akan menjelaskan tentang pola kepemerintahan dinasti Abbasiyah, di mana pada zaman dinasti Abbasiyah pola kepemerintahannya itu seperti halnya bersistem politik, di mana yang diterapkannya itu berubah-ubah, yaitu menyesuaikan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Adapun dinasti Abbasiyah itu sendiri berdiri selama kurang lebih 5 abad lamanya. Dan dalam sistem politik, periode pertama itu diantaranya yang pertama, Khalifah itu berasal dari keturunan bangsa Arab. Yang kedua, kota Baghdad itu digunakan sebagai ibu kota negara. Yang ketiga, ilmu pengetahuan itu dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting. Yang kemudian yang keempat, kebebasan berpikir itu sebagaimana hak asasi manusia sepenuhnya. Jadi kita tuh bebas untuk berpikir gitu. Terus yang kelima itu para menteri turunan Persia itu diberikan kekuasaan penuh untuk menjalankan tugas kepemerintahannya. Adapun pada periode yang kedua, ketiga, keempat, kekuasaan politik itu mengalami penurunan. Dan dengan inilah muncullah beberapa daulah-daulah kecil. Jadi terjadilah suatu perpecahan-pecahan pada periode ini, periode 2, 3, dan juga 4. Dalam masa awal berdirinya Daulah Abbasiyah itu terdapat 2 tindakan yang dilakukan, di mana para khalifah untuk menegakkan dan juga mempertahankan dari pemberontakan yang ada. Yang pertama yaitu tindakan keras terhadap Bani Umayyah. Yang kedua yaitu pengutamaan orang-orang turunan Persia. Adapun dalam menjalankan pemerintahannya, Khalifah Bani Abbasiyah itu pada waktu itu dibantu oleh seorang wasir atau perdana menteri.
Dan jabatan daripada wasir itu disebut dengan wizarah. Nah, wizarah itu dibagi menjadi dua, yaitu ada wizarah tanfiz dan juga wizarah tafdil, di mana wizarah tanfiz itu mengatur tentang sistem pemerintahan presidensial. Kemudian yang wizarah tanfiz itu wizarah tafdil itu mengatur tentang parlementer kabinet. Nah, wizarah itu dibantu oleh yang namanya Raisul Hitabah atau sekretaris Hitabah gitu. Dan juga Raisul Hitabah itu dipimpin oleh yang namanya Raisul Khutobah, yaitu sekretaris negara. Periode kepemimpinan Daulah Abbasiyah, di mana pada periode kepemimpinan Daulah Abbasiyah ini sendiri dibagi menjadi 5 periode. Untuk periode pertama itu terjadi pada tahun 132 Hijriah sampai dengan 232 Hijriah, di mana pada periode pertama ini disebut dengan pengaruh Persia pertama, di mana dengan diadakan kerjasama antara Abbasiyah dengan Persia, yaitu pada keluarga Barmak, dan bentuk kerjasamanya itu untuk menumbangkan Bani Umayyah. Dan untuk yang periode kedua itu terjadi pada tahun 232 Hijriah sampai dengan 334 Hijriah, di mana pada periode kedua ini disebut dengan pengaruh Turki kedua. Dan untuk periode ketiga ini terjadi pada tahun 334 Hijriah sampai dengan 447 Hijriah, di mana masa kekuasaan Daulah Bani Buaih dalam pemerintahan Bani Abbasiyah itu sendiri, di mana periode ini disebut dengan periode pengaruh Persia kedua. Untuk yang selanjutnya pada periode keempat, di mana periode keempat ini terjadi pada tahun 447 Hijriah sampai dengan 590 Hijriah, di mana masa kekuasaan Bani Saljuk dan pemerintahan Khilafah Abbasiyah itu kebanyakan disebut juga dengan masa pengaruh Turki yang kedua, yaitu di bawah kendali oleh Kesultanan Seljuk Raya. Dan untuk periode yang terakhir, yaitu periode yang kelima, ini terjadi pada tahun 590 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah, di mana masa khilafah itu lepas dari pengaruh dinasti-dinasti lain. Jadi masa khilafah itu lepas dari pengaruh dinasti lain, dari kerajaan lain. Tetapi kekuasaannya itu efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh sufi dari bangsa Mongol. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan pada materi yang ketiga. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ekspansi wilayah dinasti Abbasiyah. Ekspansi menurut KBBI merupakan perluasan wilayah suatu negara dengan menduduki sebagian atau seluruhan wilayah negara lain. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, perluasan wilayah kekuasaan semakin bertambah, mencakup wilayah yang pernah dikuasai oleh Bani Umayyah. Wilayah tersebut antara lain Yaman Utara, Yaman Selatan, Iran, Irak, Mesir, Afghanistan, dan wilayah yang lainnya. Kemudian, pada masa kekhalifahan Al-Mansur, terjadi pengembalian wilayah. Ia berusaha untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang telah membebaskan diri dari pemerintahan pusat, dan beliau menguatkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha-usaha tersebut, beliau dapat merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kapadokia, dan Sisilia pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Peradaban Islam dinasti Abbasiyah. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua, yaitu Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Pada tahun 776 Masehi,
setelah mencari-cari daerah yang strategis untuk ibu kotanya, pilihan jatuh pada daerah yang sekarang dinamakan Baghdad, yang terletak di pinggir sungai Tigris. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu pada tahun 786 sampai 809 Masehi, dan anaknya Al-Makmum pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Dari kota inilah memancar kebudayaan dan peradaban Islam ke seluruh dunia. Prestasi politik, supremasi ekonomi, dan aktivitas intelektual merupakan 3 keistimewaan kota ini. Ilmu pengetahuan dan sastra berkembang sangat pesat. Banyak buku filsafat yang sebelumnya dipandang sudah mati dihidupkan kembali dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Khalifah Al-Makmum memiliki perpustakaan yang dipenuhi dengan buku-buku ilmu pengetahuan. Perpustakaan ini bernama Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah merupakan perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai pusat kegiatan studi dan riset astronomi dan matematika. Sejak pertengahan abad ke-9, Bait Al-Hikmah dikuasai oleh suatu mazhab penerjemah di bawah bimbingan Husain Ibnu Ishaq. Mereka menerjemahkan karya-karya keilmuan dari Galen serta karya-karya filsafat dan metafisika Aristoteles dan Plato. Dalam bidang sosial dan budaya, di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada istana Khosrul Zabi dan Khosrul Kulti. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra dan seni musik. Pada masa ini lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu Atiyah Al-Mutanabbi, Abdullah bin Muqaffa, dan lain-lainnya. Dalam bidang politik dan militer, pemerintahan dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen ini yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari atas kenyataan politik militer bahwa pemerintahan dinasti Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Selain masjid, sebenarnya telah berkembang pula lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya, baik yang bersifat formal maupun yang non-formal. Di antara lembaga-lembaga Islam, yang pertama yaitu Kutab. Kutab sebagai lembaga pendidikan dasar yang berfokus pada kemampuan membaca dan menulis beserta didik. Yang kedua yaitu pendidikan rendah istana. Pendidikan rendah istana muncul berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu bersifat menyiapkan anak didik agar melaksanakan tugas-tugasnya kelak setelah dewasa. Atas pemikiran tersebut, khalifah dan keluarga serta para pembesar istana lainnya berusaha menyiapkan pendidikan rendah ini agar anak-anak sejak kecil sudah diperkenalkan dengan lingkungan dan tugas-tugas yang akan diembannya nanti. Yang ketiga yaitu toko-toko kitab. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang semakin pesat terus diikuti dengan penulisan kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Maka berdirilah toko-toko kitab. Yang keempat yaitu rumah-rumah para ulama. Rumah yang sering digunakan sebagai tempat kegiatan ilmiah selama periode Abbasiyah adalah rumah Ar-Rais Ibnu Sina. Disitulah banyak siswa membaca buku-buku Al-Qanun dan Syifa. Yang kelima yaitu majelis sastra. Majelis ini digunakan untuk membahas berbagai ilmu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Majelis sastra berkembang pesat. Kompetisi sastra dan debat fuqaha sering diadakan pada waktu itu. Yang keenam yaitu Badiah. Tempat ini adalah rumah bagi orang-orang Arab yang masih mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Yang ketujuh yaitu rumah sakit. Selain sebagai tempat merawat orang sakit, rumah sakit pada masa Abbasiyah berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Rumah sakit ini berfungsi untuk berbagai penelitian dan percobaan di bidang kedokteran dan farmasi. Yang kedelapan yaitu perpustakaan dan observatorium. Pada masa Abbasiyah mendirikan perpustakaan dan observatorium sebagai pusat studi ilmiah untuk mengembangkan berbagai ilmu. Yang kesembilan yaitu madrasah. Untuk mengawal perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, dinasti Abbasiyah membutuhkan lebih banyak pendidik, infrastruktur yang lebih lengkap, dan administrasi yang lebih teratur
Dengan demikian, madrasah sebagai lembaga formal didirikan.